Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk memperbarui target penurunan emisi hingga tahun 2026 dalam dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah atau RPRKD. Hal itu disampaikan oleh staf ahli Gubernur Provinsi Papua bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Elsye Pedina dalam diseminasi dokumen RPRKD di Jayapura pada Selasa 21 Februari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Baik, halo Firda dan juga Tribuners, selamat malam waktu Indonesia Timur. Firda dan juga Tribuners dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, dilaporkan pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh untuk memperbarui target penurunan emisi hingga tahun 2060 maksud saya 2060 mendatang dalam dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah atau RPRKD. Firda dan juga Tribuners, demikian disampaikan staf ahli Gubernur Provinsi Papua, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia SDM Elsye Pedina Rumbekwan saat ditemui usai kegiatan diseminasi dokumen RPRKD di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Firda dan juga Tribuners, Elsye menyebutkan bahwa Provinsi Papua sebagai salah satu provinsi percontohan pembangunan rendah karbon atau PRK telah menandatangani nota kesepahaman PRK dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada 7 Agustus 2019 lalu. Elsye menyebutkan bahwa Pemprov Papua sebelumnya telah memiliki dokumen PPRK yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua nomor 22 tahun 2018 tentang perencanaan pembangunan rendah karbon di Provinsi Papua tahun 2018 hingga 2030. Namun memang diketahui dalam dokumen tersebut, Firda dan juga Tribuners, terdapat target penurunan emisi sampai tahun 2030 mendatang, di mana dokumen tersebut membutuhkan penyesuaian target dan kebijakan sesuai dengan keterbaruan data. Sehingga memang tim yang dilibatkan dari Pemprov Papua, kemudian Yayasan Ekonusa dan juga akademisi dari Universitas Cendrawasih berkumpul dan berkolaborasi untuk berdiskusi bersama serta kemudian ini dari pertemuan ataupun dari hasil kajian-kajian begitu ya yang telah dilakukan memang untuk Provinsi Papua sendiri kembali memperbarui data khususnya terkait dengan pembaruan target penurunan emisi hingga 2060 mendatang. Kalau sebelumnya targetnya 2030, tetapi setelah dilakukan pembaruan data, target emisi untuk Provinsi Papua menjadi terjadi pada tahun 2060 ditargetkan begitu. Firda dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu LC juga menyebutkan dalam proses pembaruan tersebut, pemerintah Provinsi Papua juga bersama UNJEN yang didukung oleh Yayasan Ekonusa telah menyelesaikan dokumen rencana pembangunan rendah karbon tersebut. Ia menyebutkan penyelesaian dokumen itu dengan menggunakan metode sistem dinamika yang lebih komprehensif dan tidak silo begitu. Dan Firda dan juga Tribuners menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Papua yang didukung oleh Yayasan Ekonusa menyelenggarakan diseminasi dokumen RPRK Provinsi Papua yang telah memuat hasil-hasil keterbaruan serta target penurunan emisi dan intensitas emisi hingga 2060 mendatang. Pihaknya juga berharap dari diseminasi tersebut dapat membangun suatu kemampuan dasar dan peserta dalam merencanakan dan juga memperkirakan konsekuensi dari upaya penurunan emisi pada berbagai macam sektor pembangunan yang ada di Provinsi Papua. Selain itu, Firda dan juga Tribuners, pihaknya berharap pula dapat terbentuknya suatu pemahaman mengenai metode pengolahan data dan teknik estimasi emisi dari aktivitas emisi per sektor di Provinsi Papua. Sekedar diketahui sebagai laporan tambahan, Firda dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu turut hadir lintas sektor terkait termasuk Bapeda Provinsi Papua, Yayasan Ekonusa, dan perwakilan akademisi dari Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura. Dan memang seperti kita ketahui ya, Firda dan juga Tribuners, bahwa Provinsi Papua memiliki hutan yang cukup luas begitu ya, dan merupakan salah satu paru-paru dunia sehingga memang eksistensi ataupun keberadaannya ini patut dijaga ya di tengah modernisasi ataupun perkembangan zaman yang ada. Firda, mungkin demikian laporan singkat saya terkait dengan kegiatan pemerintah Provinsi Papua dalam berkomitmen penuh memperbarui target penurunan emisi hingga 2060 mendatang dalam dokumen RPRKD. Aldi Bimantara melaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan berikut wawancara dari staf ahli Gubernur Provinsi Papua, bidang kemasyarakatan dan SDM Elsye Pedina dan juga Kepala Kantor Ekonusa Wilayah Regional Papua, Mario Saputra. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan kegiatan rencana pembangunan rendah karbon daerah ya. Ini kita ada perubahan untuk dari pergub sebelumnya. Memang sebelumnya sudah ada pergub, tapi ini karena ada kita melihat kita mendorong sebenarnya ada pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk
tidak hanya di satu sektor, tapi lintas sektor yang dilihat oleh yang dikaji oleh teman-teman dari UNSEN ini, sehingga harapannya memang dengan dokumen ini bisa didorong ada perubahan-perubahan yang cukup mendasar, sehingga proses penurunan emisi juga itu bisa terbantu. Selain itu ini juga menjadi program nasional juga, sehingga ada mungkin selama ini belum terlihat signifikan kontribusi dari Papua untuk penurunan emisi, tapi mungkin dengan adanya kegiatan ini bisa membantu, bisa tercatat bagaimana proses penurunan kontribusi. Untuk agenda hari ini, karena yang kumpul di sini adalah mereka yang kita boleh bilang pakar lingkungan. Mereka sudah kata apa sebab akibat lingkungan terhadap pembangunan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi, begitu juga dengan keberlanjutan ekonomi dikaitkan dengan lingkungan, keberlanjutan pembangunan dikaitkan dengan lingkungan. Itu mereka sudah kata. Hari ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana mereka dengan pemahaman yang ada melihat situasi perkembangan pembangunan dan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Mereka berpikir untuk bagaimana, apakah target-target yang telah dilakukan, teknik-teknik pengukuran yang sudah ditetapkan, apakah masih relevan atau perlu dipertajam. Saya rasa mereka pasti sudah paham itu. Tetapi kepala yang satu harus, kalau kita dirumuskan oleh satu kepala saja, karena kadang-kadang ada yang tertinggal. Ini banyak kepala di dalam, mereka akan saling. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.